Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat MR dan MKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen resiko. Kenalkan, nama saya Fardila Wardana. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memulai presentasi dengan topik analisis resiko dan strategi mitigasi di rumah sakit umum daerah. Selanjutnya ada kasus, yaitu tumpahan cairan di lantai unit IGD di sebuah rumah sakit daerah. Perawat melaporkan adanya tumpahan cairan infus di lantai IGD. Kondisi ini menyebabkan lantai menjadi licin. Dalam 2 minggu terakhir, sudah ada 2 kasus pasien jatuh di area tersebut. Data pendukung area yaitu instansi gawat darurat atau IGD, aktivitas itu pergerakan pasien, pengunjung, dan tenaga medis sangat tinggi. Kejadian pasien jatuh memar ringan dan 1 perawat hampir terpeleset. Dan yang terakhir, fasilitas, yaitu tidak adanya tanda peringatan lantai basah dan cleaning service lambat merespon. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Yang pertama, risiko tinggi, keterlambatan layanan IGD dan kurangnya APD saat wabah flu. Yang kedua, risiko sedang, kerusakan mesin CT scan. Dan yang ketiga, risiko rendah, tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan. Selanjutnya ada matriks biaya versus risiko. Biaya atau risiko tinggi, sedang, risiko sedang, pertimbangan terbatas, kerusakan CT scan dengan biaya 500 juta. Selanjutnya ada risiko biaya risiko rendah, yaitu tidak prioritas, tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan dengan biaya 150 juta. Selanjutnya, biaya risiko tinggi prioritas utama, kekurangan APD saat wabah flu dengan biaya 200 juta. Selanjutnya ada biaya atau risiko tinggi prioritas utama, keterlambatan layanan IGD dengan biaya 50 juta. Strategi mitigasi yaitu yang pertama, keterlambatan pelayanan IGD, risiko tinggi, biaya rendah, menerapkan sistem triase digital untuk memilah pasien berdasarkan tingkat urgensi. Selanjutnya ada menambahkan tenaga medis cadangan atau on-call terutama pada jam besuk. Selanjutnya ada optimalisasi alur administrasi pendaftaran cepat dan dokumentasi elektronik. Selanjutnya ada membuat SOP pelayanan darurat sangat singkat, jelas, dan konsisten dijalankan. Yang kedua ada kerusakan mesin CT scan, risiko sedang, biaya tinggi, menyusun jadwal preventif maintenance secara rutin, menjalin kontak servis dengan vendor resmi untuk
Dan yang terakhir ada menyusun kerjasama dengan rumah sakit rujukan atau layanan sewa CT scan mobile sebagai cadangan. Yang ketiga ada kekurangan APD saat wabah flu, resiko tinggi, biaya sedang, membuat stok buffer APD minimal 3 bulan. Selanjutnya menjalankan kerjasama dengan lebih dari satu pemasok untuk menghindari keterlambatan distribusi penggunaan APD. Reusable masker N95 reusable dan hazmat sterilizable. Untuk selanjutnya membentuk tim logistik khususnya untuk membantu distribusi dan ketersediaan APD secara real time. Yang keempat ada tindakan tingkat ketidakpuasan pasien rawat jalan, risiko rendah, biaya sedang. Memperbaiki alur pendaftaran dan antrian dengan sistem digital atau online booking. Menyediakan layanan informasi pasien helpdesk atau chatbot untuk komunikasi lebih cepat. Mengadakan survei kepuasan pasien berkala sebagai bahan evaluasi. Dan yang terakhir ada melakukan pelatihan service excellence sebagai staf frontliner dan tenaga medis. Contingency planning atau rencana cadangan. Yang pertama ada keterlambatan pelayanan IGD jika sistem triase digital tidak bisa diterapkan. Gunakan sistem rujuk cepat ke rumah sakit terdekat untuk pasien kritis. Selanjutnya ada kerusakan mesin CT scan. Jika preventive maintenance digital dijalankan, sediakan layanan radiologi alternatif misalnya USG dan MRI untuk kasus yang memungkinkan. Selanjutnya ada kekurangan APD saat wabah flu. Jika stok buffer tidak bisa dibuat, lakukan manajemen yang menggunakan APD dengan prioritas untuk tenaga medis di area beresiko tinggi seperti IGD, ICU, dan ruang isolasi. Selanjutnya ada ketidakpuasan pasien rawat jalan. Jika sistem digital antrian tidak dapat diterapkan, buka layanan konsultasi online atau telemedicine sebagai alternatif bagi pasien yang tidak ingin menunggu lama di rumah sakit.
Selanjutnya ada cost resource analysis. Yang pertama ada keterlambatan pelayanan IGD, biaya rendah, menambahkan sumber daya manusia, dan sistem digital. Manfaat sangat besar, turunkan mortalitas dan kepuasan pasien meningkat, sangat cost efisien. Yang kedua ada kekurangan APD, biaya sedang, stok buffer, kontrak pemasok. Manfaat besar, turunkan implementasi nakes dan keberlangsungan layanan terjamin. Investasi layak. Selanjutnya ada kesimpulan presentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko utama yang perlu diprioritaskan adalah keterlambatan pelayanan IGD dan kekurangan APD saat wabah flu karena berdampak besar terhadap keselamatan pasien dan tenaga medis. Langkah mitigasi seperti menerapkan sistem digital, meningkatkan sumber daya manusia seperti penyediaan stok APD terbukti cost efisien dan layak diterapkan. Selain itu, strategi cadangan seperti sistem rujukan cepat, layanan radiologi alternatif, dan komunikasi online memastikan pelayanan tepat dan konsultasi online memastikan pelayanan tetap berjalan meski terjadi kendala secara keseluruhan. Pemeriksaan manajemen risiko ini meliputi peningkatan efisiensi, mutu pelayanan, serta kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi situasi darurat. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi saya tentang analisis risiko dan strategi mitigasi rumah sakit daerah, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan kerjasama dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.